Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar tentang larutan asam basa, kali ini kita akan meneruskan materi yaitu tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam atau yang biasa kita kenal dengan istilah hidrolisis. Tapi sebelum lanjut ke materi, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun materi-materi yang bermanfaat bagi pembelajaran kalian yang akan Ibu bagikan di channel YouTube Ibu ya. Oke, kita akan lanjut ke materi hidrolisis ya, dari kata hidro biasanya hubungannya dengan air ya, seperti kita biasa dengar. Oke, definisi dari hidrolisis itu apa sih? Hidrolisis ini berasal dari kata hidro yang berarti air ya, dan juga lisis yang berarti penguraian. Jadi istilah hidrolisis ini biasanya digunakan untuk reaksi suatu zat dengan air. Sehingga kita bisa mendefinisikan hidrolisis garam adalah suatu reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air ya. Oke, jadi berdasarkan sifatnya hidrolisis garam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama garam yang bersifat netral, lalu yang kedua garam bersifat asam, yang ketiga garam bersifat basa, dan yang terakhir adalah garam yang nantinya mengandung kation asam dan juga anion basa ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu garam yang bersifat netral. Seperti kita tahu ya, pH netral itu berapa? 7 ya. Nah, garam yang bersifat netral ini adalah garam-garam yang mengandung ion-ion dari asam kuat dan juga basa kuat. Jadi, intinya adalah kalau netral itu harus sama-sama kuat, baik dari asam ataupun dari basa. Contohnya adalah reaksi pembentukan. Kita contohkan ini reaksi pembentukannya adalah asam kuatnya apa? HCl ya. Sementara asam basa kuatnya adalah NaOH. Ingat masih materi asam basa, untuk asam itu identik dengan unsur H di depannya. Sementara basa identik dengan OH ya. Ini akan terbentuk garam. Ya, garamnya apa? Garamnya adalah di asam ini, di asam ini ada di luar H ada Cl ya. Sementara di luar OH ada Na. Ini akan kita gabungkan. H itu kan selalu positif. Berarti Cl-nya adalah negatif ya. Na ini positif, OH itu kan selalu min dan H itu selalu plus ya. Jadi yang akan kita gabungkan adalah yang di luar H dengan OH. Maka yang digabungkan adalah Na dengan Cl. Plus dan min sama-sama 1 ya, maka habis NaCl. Ditambah H2O. H2O-nya dari mana? H-nya di sini digabung dengan OH, jadinya H2O. Yang namanya pembentukan dari asam basa itu akan menghasilkan H2O atau air. Oke, terbentuklah garam ya. Garamnya apa? Garamnya adalah NaCl. Nah, di sini reaksi ionisasi di dalam air, NaCl ini akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Ya, sama seperti yang kita gabungkan tadi ya, Na+ dan juga Cl-. Sementara reaksi hidrolisisnya adalah Na ini akan kita reaksikan dengan air ya. Namanya hidrolisis tadi kan reaksi suatu zat dengan air. Jadi Na+-nya akan kita reaksikan dengan air, Cl-nya juga akan kita reaksikan dengan air. Karena dia berasal dari asam kuat dan basa kuat yang sama-sama kuat, jadi dia tidak akan bereaksi ya. Jadi Na ini yang berasal dari basa kuat tidak akan bereaksi jika direaksikan dengan air. Begitu juga Cl- yang berasal dari asam kuat juga tidak bereaksi dengan air. Nah, kation Na ya, kation itu apa sih? Kation itu ingatkan saja, kation itu kalau tandanya positif, anion tandanya negatif.
Ya, kation Na+ dan anion Cl- ini berasal dari elektrolit kuat, yaitu asam kuat dan juga basa kuat ya. Sehingga keduanya ini tidak akan mengalami hidrolisis ya. Tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis. Oke. Ini seperti itu ya. Contoh lain dari garam yang bersifat netral atau yang tidak terhidrolisis ini ada KNO3, Na2SO4 dan lain-lain ya. Jadi kalau KNO3 itu asalnya dari apa? Ada K, ada NO3. K ini berarti positif. Ditambah NO3-nya negatif. K ini dari apa? Positif itu kan dari basa nih. Berarti dari KOH ditambah dengan NO3-nya kan negatif nih sama dengan Cl ya. Berarti HNO3 karena di sini min 1, di sini plus 1. Jadi KNO3 ini berasal dari KOH dan HNO3. Ini berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sementara Na2SO4 ini kan berarti berasal dari Na dan SO4 ya. Na plus SO4. Kenapa duanya tidak dituliskan? Karena 2 ini adalah milik SO4. Dia adalah 2 min. Na-nya kan selalu positif nih, karena dia berasal dari golongan 1. Maka dia Na-nya kation positif 1. Nah, Na ini positif, berarti dari NaOH. NaOH ditambah SO4 ini apa yang SO4 2 min kan? Ini min. Berarti dari asam. H2SO4. Duanya dari mana? Duanya dari minus. Duanya dari 2 min di atas ya, anion di atas ya. Jadi Na2SO4 ini berasal dari asam kuat H2SO4 dan juga basa kuat NaOH. Oke, sampai sini paham ya? Ini baru satu jenis ya, garam yang bersifat netral atau garam yang tidak terhidrolisis. Kita masuk ke selanjutnya, garam yang bersifat asam. Ya, garam yang bersifat asam ini adalah garam-garam yang mengandung ion dari asam kuat dan basa lemah. Ingatkan ya, kalau dia ada kata-kata kuat, maka dia akan sifatnya ngikut ke yang kuat. Jadi misalnya asam kuat, maka sifatnya adalah asam. Kalau basanya yang basa kuat, maka dia akan bersifat basa. Tapi kalau dua-duanya kuat, maka dia netral ya. Contohnya adalah reaksi pembentukan dari HCl dan NH3. HCl ini kita tahu adalah asam kuat dan NH3 adalah basa lemah. Nah, di sini yang perlu kalian tahu, Ibu sudah pernah bilang ya bahwa NH3 ini sama dengan NH4OH ya. Jadi jangan bingung. HCl itu ada H+, Bu, berarti asam. Kalau NH3 tidak ada OH-nya, Bu, berarti bukan basa dong. Tidak ya. Jadi nama lain NH3 adalah NH4OH ya. Nah, NH4OH ini jadinya berarti NH4 plus ditambah OH min. Oke, Ibu tuliskan di sini ya. H plus Cl min dengan NH4 plus dan OH min. Jadi yang digabung adalah H dengan OH ya. Sementara sisanya adalah NH4 dengan Cl. Nah, ini sama-sama plus 1, sini min 1. Berarti sama-sama koefisiennya jumlahnya nanti sama-sama 1 ya. Berarti jadinya adalah NH4Cl dan juga H2O. Lihat yang kata Ibu tadi ya, bahwa reaksi pembentukan asam dan basa akan menghasilkan air atau H2O. Nah, garam di sini yang terbentuk adalah NH4Cl ya. Reaksi ionisasi di dalam airnya, maka NH4Cl ini akan terionisasi menjadi NH4+ ditambah dengan Cl- ya. Sementara reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ direaksikan dengan air, lalu Cl- juga direaksikan dengan air.
Oke, yang berasal dari asam kuat ataupun basa kuat, dia tidak akan mengalami hidrolisis, jadi tidak akan bereaksi. Cl ini berasal dari apa? Cl tadi berasal dari HCl, ya, asam kuat, berarti dia tidak akan bereaksi. Sementara NH4+ ini berasal dari NH3. NH3 ini adalah salah satu basa lemah, ya, NH4OH, basa lemah. Dia akan bereaksi dengan air menghasilkan apa? Menghasilkan kembali NH3 atau menghasilkan kembali NH4OH ditambah dengan H3O+, karena ion H+-nya bertambah ke H2O, ya. Jadi garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ini akan bersifat asam dan akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian, yaitu hidrolisis kation. Ingat ya, kation tadi apa? Yang positif, ya. Kenapa hidrolisis kation? Karena yang bereaksi adalah NH4+, kationnya yang bereaksi. Sementara anionnya tidak ada reaksi. Nah, contoh lainnya adalah NH4NO3. NH4NO3 ini berasal dari NH4+ dan juga NO3-. Ya, NO3- ini dari HNO3, NH4+ ya dari NH3 tadi ya, atau NH4OH. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu garam bersifat basa. Garam yang bersifat basa ini adalah garam yang mengandung ion-ion yang berasal dari asam lemah, ya. Kalau yang tadi asamnya kuat, sekarang asamnya lemah, dan di sini adalah basa kuat. Jadi yang mana yang bersifat kuat, maka sifat garamnya akan mengikuti. Jadi di sini yang kuat adalah basa, maka garamnya akan bersifat basa. Contohnya adalah reaksi pembentukan antara CH3COOH, ya. Ini asam lemah, dan NaOH. Ini basa kuat. Ini asam lemah, ini basa kuat. CH3COOH ini asam, ya. Ibu sudah pernah jelaskan ya, H+ dengan CH3COO-. Jadi bukan karena di depannya tidak ada tidak ada unsur H, jangan diartikan bahwa ini adalah basa karena ada OH-nya. Ya, jadi untuk CH3COOH hanya ada di belakang, ya. Sementara NaOH ini adalah Na+ dan OH-. Hanya H+-nya dengan OH-, sementara sisanya adalah ini CH3COOH, ya. Oops, sorry. Ya. Maaf, Ibu tuliskan di sini ya. H+ dengan CH3COO- dengan Na+ dan OH-. Jadi yang ini bereaksi dengan ini, yang ini dengan ini. Berarti jadinya adalah CH3COONa, atau boleh juga dituliskan NaCH3COO, boleh juga ya. Dan yang terbentuk selain garam tersebut adalah H2O, ya. Reaksi ionisasi dalam air, garam tadi ya, CH3COONa, ini jika di dalam air akan terionisasi menjadi Na+, ya, Na+ dan CH3COO-. Reaksi hidrolisisnya adalah Na ini tadi berasal dari apa? Basa kuat, ya. Kalau yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan bereaksi, ya. Nah, sementara sisanya adalah CH3COO-. CH3COO- ini adalah asam lemah. Dia akan bereaksi dengan H2O, ya, atau terhidrolisis dengan air, akan membentuk CH3COOH kembali, ya. CH3COOH kembali dan OH- karena hanya satu diambil untuk CH3COO-, ya. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ini bersifat basa dan mengalami hidrolisis parsial juga atau hidrolisis sebagian, yaitu hidrolisis anion. Ya, anion apa? Anion adalah yang tandanya negatif. Contoh lainnya adalah CH3COONa. Oh, ini ada di atas ya. HCOOK dan juga ada KCN. HCOOK itu berasal dari KOH ditambah dengan HCOOH, ya. Ini asam lemah,
ini basa kuat. Lalu KCN ini berasal dari KOH dan HCN, ya, asam sianida nih. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat, ya. Oke, sudah masuk ketiga ya. Jadi ada garam yang bersifat netral, itu dari asam kuat dan basa kuat. Lalu ada juga yang mengalami hidrolisis parsial ya, hidrolisis sebagian. Ada yang nantinya bersifat asam karena dia berasal dari asam kuat. Ada juga yang bersifat basa ya, karena berasal dari basa kuat. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu garam yang mengandung kation asam dan anion basa, yaitu garam-garam yang mengandung ion dari asam lemah dan juga basa lemah. Jadi sama-sama lemah. Oke, reaksi pembentukannya kita kasih contoh CH3COOH ya. CH3COOH ini asam lemah dan H3 ini juga basa lemah. Oke. Ini berarti CH3COO- ditambah H+ ya. NH3 tadi sama dengan NH4OH ya, berarti NH4+ dengan OH-. Berarti yang digabung adalah ini ya. Berarti NH4CH3COO ditambah H2O, atau boleh juga CH3COO NH4 juga boleh ya. Reaksi ionisasi dalam air, jadi garam ini terionisasi dalam air membentuk NH4+ dan juga CH3COO-. Reaksi hidrolisisnya, karena dia sama-sama berasal dari lemah ya, asam lemah dan juga basa lemah, maka kedua-duanya akan mengalami hidrolisis. NH4 ini akan bereaksi dengan air membentuk apa? Membentuk kembali NH3 ya, membentuk yang di sini tadi atau NH4OH ditambah dengan H3O+. Oke. Lalu CH3COO- anion basa tadi, anion ya, ditambah dengan air akan menghasilkan CH3COOH dan OH-. Kenapa OH-? Karena hanya satu diambil ke sini kan, maka hanya menjadi satu di sini. OH di sini berkurang satu juga. Sementara di sini NH4+ hanya ini diambil satu ke sini, plusnya juga berkurang ya. Maka NH3 dan hanya menjadi bertambah H3O. Plusnya tadi pindah ke sini, maka H3O+. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis total. Jadi sifat larutan ini tergantung dari ketetapan ionisasi Ka dan juga Kb. Ya, Ka itu untuk tetapan ionisasi asam dan Kb untuk tetapan ionisasi basa. Jadi kalau Ka-nya lebih besar maka bersifat asam, Ka-nya lebih kecil dari Kb bersifat basa, Ka-nya sama dengan Kb maka bersifat netral. Contoh lainnya adalah NH4CN, FeS dan lain-lain. NH4CN ini berasal dari NH4OH ya, atau NH3 ditambah dengan HCN. Ini sama-sama lemah. FeS ini berasal dari FeOH2 kali ditambah H2S. Ini sama-sama lemah juga ya. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan tentang hidrolisis. Untuk perhitungannya nanti silakan kalian pantau ya video-video selanjutnya yang akan Ibu bagikan di channel YouTube Ibu ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.